Memanggil, bencana itu membawa kekuatan guntur yang dahsyat berayun menuju sinar terlemah. Sekarang bencana guntur yang dilontarkan Xiao Yan kekuatannya sungguh luar biasa, karena klon dewa asli telah mencapai 8 bintang meski tidak menembus hingga 9 bintang, tapi letaknya tidak jauh dari Jiuxing jika itu adalah tiruan, ia juga dapat menembus hingga 9 bintang. Ditambah Dewa Bintang 3 yang asli mungkin ada peluang untuk menyentuh ambang batas Dewa asli, di alam leluhur, di bawah kekuatan gunturnya sendiri dan kekuatan fisik Xiao Yan yang menakutkan, kekuatan senjata ini tidak perlu diragukan lagi namun nyatanya, menghancurkan formasi tidak membutuhkan kekuatan sekuat itu sama sekali. Karena adanya pembatasan pembentukan formasi pertahanannya tidak kuat asalkan pondasinya hancur, bisa rusak, tapi Xiao Yan tidak pernah bertindak gegabah, itu karena di bawah kuasa jiwanya saya memperhatikan sesuatu keanehan dalam formasi. Tembakan ini sepertinya mematahkan formasi namun nyatanya, Xiao Yan ingin memaksakan aura tersembunyi itu keluar, bang, saat bencana mendekati sinarnya cahaya. Benar saja, seperti yang diharapkan Xiao Yan, pelangi datang mereka bertabrakan dengan keras. Ledakan. Guntur mengalir dari atas malapetaka itu seluruh langit diselimuti guntur, ini menunjukkan betapa kuatnya hal itu, namun Chang Hong ini masih memblok tembakan Xiao Yan. Tiba-tiba energi putih bangkit dan berubah menjadi kepalan tangan setinggi ratusan kaki. Dan ukurannya terus bertambah dalam sekejap mata, pukulan ini saja itu ribuan kaki, murid Xiao Yan tiba-tiba menyusut, dan hatinya terkejut, bahkan penguasa istana siang tadi tinggi tubuhnya hanya lebih dari 4.000 kaki, tinjunya hanya berukuran 100 kaki, tapi sekarang tinju ini menutupi langit. Xiao Yan kaget, jika seluruh tubuh fisiknya diubah menjadi sihir, sulit baginya untuk membayangkan betapa besarnya pemilik tinju ini. Ada banyak raksasa di dunia, Taixu Shen sangat besar namun besar bukan berarti kuat, hanya dewa asli ini yang berbeda di bawah tubuh dewa asli semakin besar tubuhnya, semakin kuat kekuatannya dan semakin besar tubuhnya ini juga berarti semakin tinggi alam dewa asli tersebut. Xiao Yan baru saja melakukan kontak dengan dewa asli bintang 9, jadi melihat tinju yang sangat besar darah dewa asli di tubuhnya terasa mendidih, karena ini, saat kepalan tangan mengembang kekuatan bencana itu seperti belalang sembah, yang lengannya seperti kereta kemudian dia terpental hidup-hidup segera, tinju setinggi 1000 kaki itu tidak berhenti hancurkan langsung ke arah Xiao Yan, ekspresi Xiao Yan berubah secara logika, penguasa istana Wu sudah menjadi yang terkuat di sini. Bagaimana orang sekuat itu bisa disembunyikan? Itu sangat kuat sehingga Xiao Yan tidak tahu bagaimana cara mengambilnya. Jangan berani lalai sedikit pun. Tanda dewa jahat berkedip di antara kedua alisnya. Klon dewa asli bintang 8 segera bergabung dengan dewa asli, 9 bintang segera muncul di antara alis Xiao Yan, dan Xiao Yan meledak dengan energi dan darah tubuh dewa asli berkembang secara maksimal. Meski begitu, dibandingkan dengan tinju 1000 kaki di depannya, Xiao Yan, ada perbedaan besar antara tinjunya, tapi Xiao Yan tidak punya pilihan lain. Aku hanya bisa mengangkat tinjuku dan mengayunkannya. Xiao Yan tidak bisa melakukan banyak persiapan untuk pukulan ini. Dia hanya bisa mengeluarkan kekuatan 6 keinginan di tubuhnya dalam sekejap dan jantung api dan jantung guntur. Maksimalkan kekuatan Anda sendiri sebanyak mungkin. Ledakan, suara benturan tinju sangat mendominasi, bom, pihak lain tidak memiliki tubuh. Inilah satu-satunya pukulan yang bisa mengguncang dunia, tabrakan dengan tinju Xiao Yan. Saat mereka bertemu Xiao Yan merasa seluruh darahnya mendidih saat ini. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawannya. 9 bintang di antara kedua alisnya juga berkedip-kedip dengan gila-gilaan namun demikian konfrontasi semacam ini hanya berlangsung beberapa saat,
Xiaoyan memuntahkan seteguk darah, terdengar suara retakan dari tinjunya, seluruh kepalan tangan dan tulang tangan hancur, tinju raksasa setinggi 1000 kaki terus mendekat, seluruh lengan Xiaoyan tidak dapat menahan tekanan berat tiba-tiba meledak. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Xiaoyan tidak punya waktu untuk bereaksi. Saya bahkan tidak melihat siapa musuhnya, pukulan ini sepertinya menghancurkannya hingga berkeping-keping. Xiaoyan, lengannya Xiaoyan meledak, tampak pucat, sosok Xiaoyan langsung melesat ke belakang, bukan karena kekuatan fisik Xiaoyan lemah, tapi dewa asli di depanku 100% melampaui keberadaan seperti penguasa istana siang. Jika tinju 1000 kaki ini milik dewa asli, maka dia mungkin dewa asli terkuat yang belum pernah dilihat Xiaoyan. Tidak ada tandingannya sama sekali. Kenapa semua lawan yang kutemui monster seperti itu? Secara logika dengan kekuatan dewa asli bintang 9 saya biasanya tidak ada lawan yang bisa menandingi saya. Keabadian kaisar sudah cukup untuk menjadi tak terkalahkan, Xiaoyan merasa pahit di hatinya. Dia tidak berpikir untuk menghancurkan formasi. Dapat memprovokasi keberadaan yang begitu menakutkan sekarang semakin sulit untuk melepaskan diri dari harimau, harus menghadapi serangan di depan kita sekarang saya semakin terjebak oleh formasi tersebut. Harus bertarung, mata Xiaoyan menyipit pada saat ini, meskipun keberuntungan makhluk abadi dan iblis hanyalah yang terakhir yang tersisa, kita hanya bisa menggunakan keberuntungan makhluk abadi dan iblis untuk menghadapi kesulitan di depan kita terlebih dahulu. Tepat ketika Xiaoyan hendak menggunakan keberuntungan abadi dan iblisnya, tinju besar setinggi 1000 kaki itu tiba-tiba berhenti dan berubah menjadi kabut dan menghilang. Segera di dalam kabut sesosok telanjang dari pinggang ke atas berjalan keluar perlahan seluruh tubuh. Orang ini berwarna emas gelap. Garis-garis otot pada tubuh sangat sempurna hingga ekstrim, nampaknya setiap jengkal otot mengandung kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya. Hancurkan semua makhluk hidup, apakah kamu yang melepaskanku? Dalam kabut putih sosok emas itu mengangkat mata emasnya dan menatap Xiaoyan, lalu bicaralah perlahan, hancurkan semua makhluk hidup. Saat ini, Xiaoyan merasa dia salah dengar. Lihatlah pria di depanmu dengan curiga, tidak peduli apapun, menghadapi pria kuat seperti itu Xiaoyan harus mengepalkan tangannya terlebih dahulu sebelum berbicara. Oh, apakah kamu menghinaku dengan menghancurkan semua makhluk hidup? Saat ini suara itu keluar lagi dari mulut pria di depanku. Kali ini Xiaoyan mendengar dengan jelas dan bisa memastikan apa yang dia teriakkan. Memang untuk memusnahkan semua makhluk, bukan untuk merawat semua makhluk. Siapa kamu? Tidak peduli siapa yang diteriakkan orang ini, saat ini sekarang kami dianggap sebagai teman lama lagi. Itu benar, Anda tidak pernah menganggap serius kekuatan saya, namun kreasi yang Anda inginkan tidak bisa sesuai dengan keinginan Anda, karena akulah ciptaan tempat ini. Xiaoyan tertegun sejenak, lalu dia menjadi tenang. Aku merasakan aura aneh terpancar dari sosok di hadapanku. Meski ini bukan kondisi jiwa, tapi tidak ada darah yang akurat, artinya pihak lain mungkin tidak memiliki tubuh fisik yang nyata, tapi ada di sini dalam beberapa cara. Hancurkan semua makhluk hidup. Saya tidak menyangka bahwa Anda juga akan mengambil tubuh klan dewa asli saya. Bolehkah aku bertanya pada senior? Siapa yang menghancurkan semua makhluk hidup? Xiaoyan menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak bermaksud tidak hormat. Mungkinkah kamu bukan raja jahat? Sosok emas itu juga dipertanyakan oleh Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba mengerti penghancur semua makhluk hidup ini ternyata adalah nama sang raja jahat, hanya saja nama ini terdengar menyenangkan dan kasar.